Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan di sini saya ada Hendri Purbanizadin dan di sini teman saya Ikratan Pandu Nusantara. Ya, di sini kita akan dari kelas. Oh iya, dari kelas. Dari kelas berapa sih dulu? Kelas D. Dari kelas D. Ya, di sini kami akan mempresentasikan 31 teori dalam bidang pemasaran. Next. Yuk. Nah, teori pertama dari jurnal 2011 yaitu teori biaya penyesuaian. Teori biaya penyesuaian adalah memeriksa hubungan pemasaran yang sedang berlangsung dan menanyakan proses mana rantai pasokan harus menyesuaikan hubungan dengan mengakomodasi perusahaan dalam organisasi, pemasaran individu dan strategi pemasaran mereka. Yang kedua yaitu teori agensi. Teori agensi menjelaskan tata kelola perusahaan dengan menggambarkan pemilik perusahaan sebagai prinsipal yang mempekerjakan agen untuk menjalankan bisnis operasi organisasi. Yang ketiga, teori perilaku perusahaan. Teori perilaku perusahaan adalah berpendapat bahwa organisasi harus dilihat sebagai yang terdiri dari sejumlah koalisi dan peran manajemen adalah untuk mencapai penyelesaian konflik dan ketidakpastian, penghindaran dalam batas-batas rasional yang dibatasi. Next. Ya, di teori keempat yaitu teori rasionalitas terikat. Teori ini mengakui bahwa tidak mungkin untuk memahami dan menganalisis semua informasi yang secara potensial relevan dalam membuat pilihan perusahaan. Untuk mengatasi kerumitan mereka, perusahaan mengembangkan teknik, kebiasaan, dan operasi rasionalitas yang terikat. Yang kelima, ada teori berbasis kompetensi. Apa ini? Teori kompetensi adalah teori faktor internal dan strategi bisnis yang menelusuri karya Selznick 1957 tentang kompetensi yang berbeda. Teori berbasis kompetensi cocok untuk mempelajari organisasi pemasaran, di mana ia memfokuskan perhatiannya pada kompetensi khusus yang membuat organisasi pemasaran berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Yang keenam, ada teori kontingensi. Teori kontingensi adalah hasil dari desain sistem dan dipandu oleh hipotesis yang berorientasi umum bahwa organisasi yang fitur internalnya paling cocok dengan tuntunan lingkungan mereka akan mencapai adaptasi terbaik. Next, Mas. Teori yang ketujuh yaitu teori elektrik produksi internasional. Teori elektrik berpusat pada keuntungan dalam produksi untuk organisasi pemasaran, seperti keuntungan komparatif, keuntungan spesifik lokasi, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Secara internasional dan internasional pasar. Next yaitu teori permainan. Teori permainan adalah kumpulan model matematika yang dapat dirumuskan untuk mempelajari pasar dan pengambilan keputusan pemasaran dalam situasi yang melibatkan konflik dan kerjasama. Contoh dalam organisasi pemasaran atau di pasar. Next yaitu teori organisasi industri. Teori organisasi industri berfokus pada perilaku perusahaan, strategis organisasi pemasaran, struktur dan tempat mereka beroperasi, dan interaksi antara strategis pemasaran dan struktur pasar. Next slide. Yuk. Ya, di urutan ke-10 sini ada teori ekonomi informasi. Teori ekonomi informasi berfokus pada bagaimana pembuatan dan penyebaran informasi mempengaruhi alokasi sumber daya dan keputusan organisasi pemasaran. Di urutan ke-11, teori kelembagaan. Teori kelembagaan berfokus pada faktor pasar lingkungan yang dialami oleh organisasi pemasaran seperti industri atau norma masyarakat, peraturan, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan pasar. Yang di angka 12, urutan 12, teori pandangan berbasis pengetahuan dari perusahaan.
dengan asumsi tentang karakteristik pasar dan pengetahuan pasar, serta kebutuhan pengetahuan untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran, maka organisasi pemasaran dikonseptualisasikan sebagai lembaga yang mengintegrasikan pasar dan pengetahuan pasar. Di urutan 13 yaitu teori jaringan. Teori jaringan melibatkan penciptaan perpaduan ikatan yang kuat dan lemah antara simpul yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori jaringan mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi hubungan antara entitas terkait. Next yaitu urutan ke-14 yaitu teori ekologi organisasi. Ekologi organisasi berfokus pada pemahaman kondisi lingkungan, contoh turbulensi pasar, turbulensi teknologi, intensitas kompetitif di mana organisasi pemasaran muncul, tumbuh, dan berubah dan mati. Next yaitu 15 teori prospek. Teori prospek menjelaskan bagaimana organisasi pemasaran membuat pilihan antara alternatif strategis pemasaran yang melibatkan tingkat risiko pasar dengan evaluasi pada keuntungan pasar atau potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh organisasi. Next slide. Nah, di urutan ke-16, di sini ada teori opsi nyata. Teori opsi nyata berfokus pada investasi pasar dan pemasaran dalam aset pemasaran real sebagai lawan dari aset keuangan yang memberi organisasi hak tetapi bukan kewajiban untuk melakukan tindakan pemasaran tertentu di masa depan. Next, ada urutan ke-17 ada teori keuntungan sumber daya. Keunggulan sumber daya. Teori keuntungan sumber membayangkan organisasi pemasaran sebagai sekumpulan sumber daya pemasaran yang berakar pada proses pencarian keseimbangan yang tertanam di pasar dengan persaingan yang kurang dari sempurna. Yang ke-18 nih, ada teori pandangan berbasis sumber daya perusahaan. Teori ini membayangkan perusahaan sebagai kumpulan sumber daya strategis yang didistribusikan secara heterogen di seluruh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ya. Next, nomor 19. Ada teori ketergantungan sumber daya. Teori ini menunjukkan bahwa sumber daya konsekuensi kekuasaan yang dimiliki organisasi pemasaran di pasar bergantung pada jaringan pemasaran khusus industri mereka dan keseleraan dengan mitra rantai pasokan yang berputar. Next yaitu urutan ke-20 Layanan logika dominan. Teori ini menyeratkan bahwa tujuannya adalah untuk menyesuaikan penawaran, untuk mengakui bahwa konsumen selalu menjadi produsen, dan untuk berusaha untuk memaksimalkan keterlibatan konsumen dalam kustomisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Next slide. Yang teori 21 yaitu persinyalan. Teori persinyalan melibatkan satu organisasi pemasaran yang menyampaikan informasi pasar, produk, atau layanan yang berkait kepada pelanggan dan atau pihak lain di pasar mereka. Next. Teori modal sosial. Teori ini mengakui bahwa organisasi pemasaran dan pasar terdiri dari orang-orang, misalnya pelanggan, tenaga penjualan, dan lain-lain. Bahwa keterampilan dan hubungan antar pribadi di antara orang-orang ini. Yang ke-23 ada teori pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Oke, teori ini memfokuskan upaya organisasi pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara pertukaran dengan banyak kelompok konstituen selain pelanggan dan pemegang saham. Di angka urutan 24 ada teori pilihan strategis. Yaitu teori ini berpendapat bahwa keputusan manajer pemasaran memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi pemasaran yang sedang berlangsung di pasar. Di urutan 25 ada teori sistem. Teori ini mengusulkan bahwa setiap sistem terlepas dari sifatnya, contoh mekanis, biologis, sosial. Next, urutan ke-26 ada teori rasionalitas.
Teori ini mengusulkan keberhasilan perusahaan bergantung pada proseduralitas yang tidak sempurna dari perencanaan pemasarannya. Urutan ke-27 ada teori persaingan multi market. Teori ini berfokus pada persaingan antar perusahaan dan membayangkan perusahaan yang menempati domain pasar yang berpotensi untuk didefinisikan oleh dalam persaingan multi market. Ya. Next, naik 28 ada teori pertumbuhan perusahaan. Teori pertumbuhan perusahaan. Teori ini didasarkan pada studi perusahaan industri. Teori ini telah berfungsi sebagai fondasi logis untuk pandangan berbasis sumber daya dan alamat memperoleh sumber daya pemasaran, manusia, dan lainnya. Di urutan ke-29 ada teori perusahaan multinasional. Teori ini menyatakan bahwa ruang lingkup pemasar atau pengelolaan yang berorientasi internasional terletak pada mekanisme kontrol dan koordinasi eksplisit dari aktivitas yang menambah nilai. Di urutan ke-30 nih, ada teori ekonomi biaya transaksi. Teori ini berakar pada gagasan bahwa perusahaan dan pasar merepresentasikan struktur pemerintahan alternatif yang memiliki biaya transaksi berbeda. Terakhir nih Mas, teori Echelon atas. Teori ini berpusat pada karakteristik manajer pemasaran top, pilihan mereka untuk menatap organisasi pemasaran dan pengembangan strategis pemasaran dan pilihan kerja pasar dan keputusan terkait. Nah, lanjut. Itu hasil dari resume jurnal yang telah kami lakukan. Ya, itu konsep dasar sistem. Apa sih itu? Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dan dari pemimpin organisasi secara merata baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah pemasukan, pengelolaan, dan keluaran. Next slide. Next slide yaitu pengertian subsistem. Konsep sebuah sistem merupakan perancangan mempertimbangkan sistem sebagai suatu keseluruhan. Akan tetapi, keseluruhan sistem mungkin terlalu besar untuk dianalisis secara rinci. Oleh karena itu, sistem dibagi atau diuraikan atas beberapa subsistem. Ya, pengertian sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur setiap sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Yang terakhir yaitu klasifikasi sistem. Sistem informasi merupakan kesatuan antara komponen satu dengan lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi. Setiap sistem memiliki sasaran berbeda-beda dalam setiap permasalahan yang terjadi dari tiap sistem tersebut. Dari kasus tersebut, sistem memiliki klarifikasi dari berbagai sudut pandang. Terdapat 8 klarifikasi dalam sistem informasi ini, yaitu sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem deterministik, sistem probabilistik, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Nah, ada 7 kan? 8 nih. Ya, ada 8. Sistem abstrak. Sistem ini berisi mengenai gagasan atau konsep yang tidak tampak secara fisik nih. Misalnya sistem teologi. Maksudnya dalam sistem tersebut terjadi pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Gitu. Gitulah. Ya, lanjut next ya.
Terakhir Ya, ya. thank you for joining me today, Emi. B. Maksudnya kita ya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, perbuatan, apa salah namanya? Kita mohon maaf. Ya, setelah ini selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Semoga puasanya lancar dan tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, boom. Gitu. Itu.